Hai sahabat-sahabat channel Sabar Talks. Bayangkan seorang anak kecil yang polos, dibentak dengan kasar hanya karena menumpahkan segelas teh. Tangisnya pecah, hatinya hancur. Sementara sang ibu hanya bisa menahan amarah. Di balik senyum seorang mertua, tersembunyi mulut yang bisa lebih tajam dari pisau, menusuk tanpa ampun. Apa yang akan terjadi saat kesabaran seorang menantu habis, dan balasan tak terduga membuat mertuanya menderita? Namun sebelumnya, kalau kamu suka cerita yang menyentuh hati, klik subscribe sekarang juga ya. Jangan lupa like videonya, dan tulis di komentar kamu nonton dari mana. Siapa tahu, ada teman satu kota di sini. Dan sekarang, mari kita mulai kisah hari ini. Pagi itu rumah kami terasa biasa. Dapur beraroma tumis buncis dan telur dadar. Uap nasi mengepul pelan, dan suara sendok beradu piring menjadi latar yang menenangkan. Alia duduk di lantai ruang makan, menggambar rumah dengan atap oranye dan halaman kecil yang ia isi dengan 2 bunga matahari. Arif, suamiku, bersiap ke kantor sambil sesekali mengintip jam di pergelangan tangannya. Sejak sebulan terakhir, ibu mertua tinggal bersama kami. Katanya agar lebih dekat dengan cucunya, juga agar bisa mengajarkan banyak hal padaku. Aku mengangguk saat itu, menganggapnya niat baik yang patut kusambut dengan hati terbuka. Namun beberapa hari belakangan, kehadirannya lebih sering menjadi serangkaian catatan kecil yang menekan dadaku. Cara aku memotong buncis dinilai tidak rapi. Cara menata piring disebut tidak serasi. Bahkan pilihan taplak meja batik warisan ibuku dianggap terlalu ramai. Aku menelan semua, mencoba tersenyum, dan berkata pada diri sendiri bahwa ini hanya proses saling menyesuaikan. Lagi pula, selama ini rumah tangga kami baik-baik saja. Arif pulang tepat waktu, Alia tumbuh ceria, dan aku belajar menikmati ritme sederhana sebagai istri dan ibu. Siang menjelang, matahari menimpa ruang makan melalui kisi jendela, menaburkan garis-garis cahaya di atas meja. Aku menyiapkan teh melati hangat. Ibu mertua duduk di ujung meja dengan punggung tegak, seperti biasa. Di depannya kue cucur dan pisang goreng baru saja matang. Alia merapikan krayon, lalu mendekat. Matanya berbinar melihat piring kue. "Boleh satu, Bu?" pintanya pelan. "Pegang piringnya jangan sembrono," sahut ibu mertua tanpa menoleh. Nada suaranya tajam meski pelan. Aku segera memutar cawan, memastikan teh tidak terlalu penuh. Taplak batik coklat gelap terhampar rapi. Motif parang menyeruak di antara garis cahaya. Aku baru saja menaruh cangkir ketika Alia, yang berdiri di sisi meja, meraih sepotong pisang goreng. Ujung taplak bergeser. Cawan bergoyang sebentar. Lalu, tanpa sempat kucegah, teh tumpah, mengalir hangat melintasi motif batik, merembes melewati tepian meja dan menetes ke lantai. Suara cawan berdenting di piring tatakan, nyaring memecah siang. Sepersekian detik hening, lalu meledak. "Alia!" bentak ibu mertua, keras, tajam, dan memotong udara seperti pisau yang sukar dihentikan. Anak apa ini? Tidak diajari sopan santun. Semua dibuat berantakan. Alia terpaku, bibirnya bergetar, matanya membesar lalu basah. Ia merapat padaku, menenggelamkan wajah di pinggangku. Tubuh kecilnya gemetar. Suara jantungku mendadak berat di telinga. Aku bergerak cepat meraih lap, membersihkan tumpahan teh yang masih hangat. "Itu tidak sengaja, Bu," ucapku, menahan napas agar suaraku tetap stabil. "Maaf, biar aku bereskan." Ibu mertua menghela napas panjang yang terdengar seperti cemooh. Beginilah kalau didikan ibunya asal-asalan. Anak dibiarkan semaunya. Rumah ini bisa jadi kandang ayam kalau semua dibiarkan. Kata-kata itu memukul ulu hati. Aku menunduk agar tidak terlihat wajahku mengeras. Arif muncul dari kamar, telah berganti ke meja, berdiri di ambang pintu ruang makan. Matanya menyapu meja, Alia, lalu ibunya. Ada gelisah sekejap di irisnya, tapi ia memilih diam. Ia menunduk, mengambil tas, dan menghela napas selembut mungkin, seakan berharap semua reda hanya dengan menahan kata-kata. Aku melanjutkan membersihkan meja, mengangkat taplak, memerasnya di wastafel.
Di balik gemericik air, suara ibu mertua masih terdengar, lebih pelan tapi menikam. Ia menyebutku menantu yang tidak becus. Ia menyebut rumah ini kacau sejak aku menjadi tuan rumah. Ia menyebut ibuku, yang menurunkan taplak batik itu untukku, sebagai orang yang tidak punya selera. Setiap suku kata seperti pasir yang disiram ke luka. Pedih tetapi mesti kutahan agar tidak meledak di depan Alia. Seusai makan siang, aku mengajak Alia ke kamar. Ia duduk di atas kasur, menatap jemarinya sendiri. "Ma, aku tidak sengaja," bisiknya nyaris tak terdengar. "Aku tahu," jawabku, mengelus punggung tangannya. "Kamu tidak salah. Kecelakaan kecil bisa terjadi." Alia mengangguk, tapi air matanya mengalir juga, diam-diam, seperti hujan tipis yang sulit dihentikan. Aku memeluknya, mengasingkan dunia di luar kamar untuk sesaat. Di luar sana, langkah ibu mertua terdengar tegas melintasi koridor, menabrak lantai dengan tempo yang ingin menunjukkan siapa yang memegang kendali. Menjelang sore, rumah kembali tertata. Taplak kucuci dan kujemur. Meja kubersihkan sampai kering. Namun sesuatu tetap tersisa di udara. Semacam sisa bau gosong yang tak terlihat tapi tetap mengganggu. Arif pulang lebih larut dari biasanya. Malam makan dengan percakapan yang patah-patah. Aku menata sendok dan garpu hati-hati sekali. Seperti sedang merapikan pecahan kaca tak kasat mata agar tidak ada yang terluka lagi. Usai makan, ibu mertua duduk di ruang keluarga, menonton sinetron sambil sesekali bergumam tentang peran menantu yang baik. Alia menggambar di karpet, kali ini dengan warna-warna yang sendu. Arif melihat jam, berkata ada pekerjaan sebentar, lalu masuk ke kamar kerja. Aku menuntaskan piring kotor, satu persatu, membiarkan air hangat dan busa sabun mengalir di telapak tanganku, berharap mereka membawa juga sesuatu yang mengganjal di dada. Ketika semua hening, aku lewat di depan kamar tamu. Pintu sedikit terbuka. Suara ibu mertua terdengar dari dalam, berbicara di telepon. Kalimatnya membuat langkahku terhenti. "Aku sudah bilang dari dulu, menantumu itu tidak becus. Anaknya juga begitu. Hari ini saja meja dibuat berantakan. Kalau dibiarkan, rumah Arif itu akan hancur. Dia terlalu memanjakan istri." Kursi kecil di sudut koridor menjadi saksiku duduk dalam diam. Kata demi kata berjatuhan dari mulutnya, dan aku merasakan sesuatu di dalam diriku. Sesuatu yang selama ini kupelihara sebagai kesabaran, berubah wujud. Bukan amarah yang melonjak, melainkan ketegasan yang perlahan mengambil tempat. Kesadaran bahwa diamku selama ini hanya memberinya panggung yang semakin tinggi, dari mana ia bebas melempar apapun yang terlontar dari bibirnya. Aku berdiri dan kembali ke kamar. Alia sudah tertidur. Pipinya masih menyisakan garis tipis bekas air mata. Arif menutup laptop, menatapku seperti menunggu penjelasan yang tidak akan kuberikan malam ini. Aku mematikan lampu utama, menyisakan lampu tidur yang hangat, lalu duduk di tepi ranjang dan memandangi taplak batik yang belum kering di jemuran bayanganku sendiri. Motifnya seperti ombak kecil yang saling mengejar, rapat dan sabar, tapi memiliki arah. Malam merapat pelan pada jendela. Di kejauhan, anjing tetangga menggonggong 2 kali lalu senyap. Aku menarik napas panjang, membiarkannya penuh sampai ke paru-paru. Dalam senyap itu, kuucapkan janji tanpa suara. Aku tidak akan membalas dengan kata-kata kasar. Aku akan membalas dengan langkah, dengan batas yang jelas, dengan keputusan yang akan mengubah siapa bicara, siapa mendengar, dan siapa belajar untuk berhenti melukai. Kukunci janji itu di dalam dada lalu menatap putriku yang lelap. Di sela napasnya yang teratur, ada dunia kecil yang harus kulindungi. Mulai malam ini, kesabaran yang selama ini kupakai seperti selimut tipis akan kuganti dengan kain yang lebih tebal. Tidak untuk menutupi luka, tetapi untuk melindungi dari tusukan yang sama berulang kali. Lampu kamarku padamkan. Di luar, koridor masih diterangi lampu kuning pucat. Suara langkah ibu mertua melintas sekali lagi, lalu hilang. Aku memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya sejak ia tinggal di rumah ini, aku benar-benar siap jika besok pagi suara itu kembali terdengar. Diamku sudah berakhir. Namun pagi berikutnya,
Suara langkah ibu mertua kembali menguasai koridor rumah dengan tempo tegas, seolah menandai siapa yang berhak menentukan irama di sini. Aroma kopi hitam yang ia seduh sendiri memenuhi ruang makan. Aku menatap meja yang kini tanpa taplak batik, hanya kayu polos yang kubiarkan terbuka. Bagiku, meja itu seperti saksi bisu semalam, dan aku tak ingin lagi ada simbol kelemahan di atasnya. Arif sudah duduk rapi dengan kemeja putih, matanya tertuju pada layar ponsel. Alia berdiri di sampingku, masih dengan rambut kuncir dua yang sedikit berantakan. Ia menatap neneknya ragu, seakan takut salah gerak. Aku meraih tangannya, menggenggamnya erat. "Selamat pagi, Bu," ucapku sopan, berusaha menjaga nada netral. Ibu mertua mendongak sebentar. Tatapannya menyapu meja tanpa taplak, lalu beralih ke arahku. "Jadi sekarang meja makan dibiarkan telanjang begini? Tidak ada nilai estetikanya sama sekali," ujarnya dingin. Aku menarik napas. Arif mengangkat kepalanya sebentar, seolah ingin ikut bicara, tapi kembali tenggelam dalam layar ponsel. Aku tahu, ia memilih diam lagi. "Lebih mudah dibersihkan begini, Bu," jawabku. Tak ada balasan, hanya dengusan samar. Alia menunduk semakin dalam, menyembunyikan wajahnya di lenganku. Aku bisa merasakan tubuh kecilnya masih mengingat bentakan kemarin. Siang itu, aku memasak sayur asem dan ikan goreng kesukaan Arif. Saat baru saja menata mangkuk di meja, suara dari ruang tamu menggelegar. "Anakmu itu benar-benar tidak tahu aturan." Suara ibu mertua. Aku segera keluar, menemukan Alia berdiri dengan wajah pucat. Di tangannya ada vas bunga kecil yang tadinya diletakkan di meja tamu. Air dari vas itu menetes ke lantai. Beberapa kelopak bunga mawar jatuh. Hanya memindahkan vas. "Bu, dia ingin meletakkannya di kamarnya," jelasku pelan. "Alasan? Anak itu manja, seenaknya sendiri. Kalau ibunya tidak bisa mendidik, jangan salahkan saya kalau saya bicara keras." Bentakan itu menusuk lagi. Alia menjerit kecil, lalu berlari ke arah kamarnya. Aku ingin mengejarnya, tapi langkahku tertahan oleh tatapan ibu mertua yang penuh amarah. "Jangan mendidik cucu saya dengan cara salah. Lihat hasilnya, berantakan seperti ini." Aku meremas jemari, menahan sesuatu yang bergolak di dada. Diamku semalam tak lagi terasa cukup. Malam tiba. Alia tertidur lebih cepat dari biasanya. Mungkin lelah menangis diam-diam. Aku duduk di tepi ranjang, sementara Arif masuk dengan wajah letih. "Kamu tahu, Bu sudah cerita ke keluarga besar," katanya hati-hati. Aku menoleh, menatapnya tak percaya. "Cerita apa?" "Katanya kamu menantang dia. Tidak sopan. Katanya kamu membiarkan Alia tumbuh jadi anak manja." Aku terdiam beberapa detik. Panas di dada berubah jadi luka. "Dan kamu percaya?" tanyaku pelan. Arif terdiam, wajahnya seperti menimbang. "Aku hanya tidak ingin kita terus berselisih." "Berselisih?" Suaraku bergetar. "Ini bukan sekadar selisih paham, Arif. Putrimu dibentak seolah dia bukan cucu, dan kamu menyebutnya perselisihan kecil." Arif menunduk, tak berani menatapku. Keheningan di antara kami lebih menyakitkan daripada kata-kata pedas. Keesokan harinya, aku memutuskan membawa Alia keluar sejenak. Kami berjalan ke taman dekat rumah, di mana anak-anak lain berlari bebas. Alia duduk di ayunan, menatap langit biru dengan mata kosong. Aku takut sama nenek," ucapnya lirih. Hatiku serasa diremas. "Kamu tidak perlu takut. Mama ada di sini. Mama tidak akan biarkan siapapun menyakitimu." Ia mengangguk pelan, meski bayang ketakutan masih jelas di wajahnya. Aku tahu, luka yang ditorehkan bentakan itu tidak akan hilang dalam semalam. Sore hari ketika kami pulang, ibu mertua sudah menunggu di ruang tamu. Tangannya terlipat di dada, wajahnya dingin. "Kamu sengaja menjauhkan cucu saya dari saya," tuduhnya. Aku menatapnya dalam. "Saya hanya ingin Alia merasa tenang." "Tenang?" Ia tertawa pendek. "Kamu pikir kamu lebih tahu dari saya soal mendidik anak? Kamu itu masih hijau.
Jangan merasa pintar hanya karena bisa masak dan cuci baju. Aku merasakan darahku berdesir. Kata-kata itu menohok harga diriku sebagai ibu. Kali ini aku tidak diam. Cukup, Bu, ucapku tegas. Suaraku bergetar tapi jelas. Saya sudah berusaha hormat. Tapi jangan lagi sakiti Alia dengan bentakan. Dia anak kecil, bukan boneka untuk dilampiaskan. Ruang tamu mendadak senyap. Arif yang baru masuk dari pintu depan membeku, menatapku dengan mata terbelalak. Ibu mertua mendengus. Wajahnya memerah karena tak terbiasa dilawan. Kamu berani bicara begitu pada saya? Suaranya meninggi. Aku berdiri tegak. Saya bukan melawan. Saya hanya melindungi anak saya. Jika Bu ingin marah, marahlah pada saya. Jangan pada Alia. Suasana menegang. Arif melangkah maju, mencoba meredakan. Sudahlah, Bu. Sudah malam. Namun ibu mertua menepis tangannya, lalu berjalan masuk ke kamar tamu sambil membanting pintu keras-keras. Aku berdiri terpaku, tubuhku masih bergetar. Arif menatapku lama, lalu berkata lirih, "Kamu seharusnya tidak bicara begitu." Aku menoleh dengan mata berkaca. Seharusnya kamu yang bicara, Arif. Seharusnya kamu yang melindungi anakmu, bukan aku sendirian. Kali ini Arif tidak menjawab. Ia hanya menunduk, lalu pergi ke kamar kerja. Aku duduk di sofa, menatap pintu kamar tamu yang tertutup rapat. Di balik pintu itu ada sosok yang selama ini kusebut mertua, tapi ucapannya seperti duri yang tak henti menusuk. Aku menarik napas panjang. Diamku benar-benar sudah berakhir. Aku tahu, mulai malam ini, balasan tidak lagi sekadar kata. Aku akan menunjukkan pada mertua bahwa aku bukan menantu yang bisa diinjak sesuka hati. Dan aku akan melakukannya dengan cara yang membuatnya merasakan luka dari mulut jahatnya sendiri. Namun ternyata, ibu mertua lebih cepat bergerak. Malam itu juga, ia menelpon keluarga besar, menyebarkan versinya sendiri tentang apa yang terjadi. Keesokan harinya, telepon genggamku berdering berkali-kali. Dari kakak ipar, adik ipar, bahkan sepupu Arif. Nada suara mereka sama, menyalahkanku. Bagaimana bisa kamu bicara keras pada ibu? Dia sudah tua. Kamu harusnya sabar, jangan melawan mertua. Kalau kamu menantang, sama saja kamu menghina keluarga besar. Setiap kata yang keluar dari mulut mereka seperti bensin yang disiram ke api yang sudah berkobar di dadaku. Aku menutup ponsel, duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah jendela. Di sisi lain, Alia sedang menggambar bunga dengan krayon merah. Ia menoleh sebentar, lalu kembali menunduk, pura-pura sibuk agar tak perlu mendengar percakapan itu. Arif pulang sore hari dengan wajah tegang. Ia meletakkan tas kerja di sofa, lalu menatapku. "Semua keluarga sudah dengar," katanya singkat. "Dengar apa? Versi ibumu yang selalu memutarbalikkan fakta." "Jangan begitu." Arif menahan suara, seolah takut ada yang mendengar. "Ibu merasa dipermalukan. Sekarang semua keluarga besar menuntut kamu minta maaf." Aku terdiam, tubuhku menegang. Minta maaf? Setelah anakku dibentak, setelah aku dihina, aku yang harus minta maaf. Suaraku meninggi. Arif menghela napas panjang. Jelas ia tidak siap menghadapi amarahku. Aku hanya ingin semuanya tenang. Aku berdiri, menatapnya tajam. "Ketahuilah, Arif, aku tidak akan pernah meminta maaf untuk sesuatu yang tidak kulakukan. Kalau itu berarti keluarga besarmu menganggapku musuh, biarlah, aku tidak takut." Malam itu, rumah kami seperti medan perang yang tenang. Ibu mertua di kamarnya, Arif di ruang kerja, dan aku bersama Alia di kamar. Tapi ketenangan itu palsu, menutup badai yang siap meledak kapan saja. Keesokan paginya, badai itu datang. Kakak ipar perempuan datang berkunjung. Dengan wajah angkuh, ia masuk tanpa banyak basa-basi. "Mana dia?" Suaranya lantang. Aku keluar dari dapur, berdiri menghadangnya di ruang tamu. "Kamu tegas sekali pada ibu. Dia sampai sakit hati karena kamu." Aku menahan diri, mencoba tetap sopan.
Kalau kamu datang hanya untuk menghakimi, lebih baik jangan di sini. Kamu tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Wajah kakak iparku memerah. Kamu berani bicara begitu pada kakakmu sendiri? Tidak heran ibu bilang kamu menantu kurang ajar. Alia yang sedang bermain boneka langsung berhenti, menatap kami dengan mata besar penuh ketakutan. Aku meraih bahunya, membawanya masuk ke kamar. Tapi sebelum pintu tertutup, aku sempat mendengar kakak ipar itu menggerutu. Menantu macam apa ini? Malu-maluin keluarga. Hari-hari berikutnya, suasana rumah makin panas. Ibu mertua tidak berhenti melontarkan sindiran. Kakak ipar menyebarkan gosip ke tetangga. Bahkan di acara arisan keluarga, aku mendengar namaku disebut-sebut, selalu dengan nada sinis. Namun aku memilih jalan lain. Aku tidak membalas dengan gosip. Aku mulai menyibukkan diri dengan pekerjaanku, membangun bisnis kecil online menjual makanan beku. Pesanan datang sedikit demi sedikit, tapi cukup membuatku fokus. Aku melayani pelanggan dengan ramah, mengantar pesanan bersama Alia, dan perlahan-lahan, ada senyum yang kembali di wajah anakku. Suatu sore, ketika aku sedang membungkus pesanan, ibu mertua masuk ke dapur. Ia menatap tumpukan kotak dengan sorot meremehkan. Beginikah caramu jadi istri? Sibuk berjualan, rumah berantakan, anak tak terurus. Malu kalau keluarga besar tahu. Aku menoleh, menatapnya tanpa berkedip. Kalau memang malu, jangan ceritakan. Sesederhana itu, Bu. Wajahnya terperanjat. Mungkin tak menyangka aku berani bicara langsung. Ia membuka mulut hendak membalas, tapi aku lebih dulu menutup kotak dan berkata tenang. Mulut bisa menyakiti orang lain, tapi diamku selama ini bukan berarti aku kalah. Ingat itu, Bu. Konflik memuncak saat acara keluarga di rumah kakak ipar. Semua berkumpul, termasuk paman, bibi, sepupu. Aku dan Arif datang bersama Alia. Begitu masuk, semua mata tertuju padaku, sebagian dengan tatapan dingin. Ibu mertua duduk di kursi tengah, seolah menjadi pusat perhatian. Dengan suara bergetar penuh drama, ia berkata, "Inilah menantuku. Dia berani melawan ibu mertuanya sendiri. Dia berani merendahkan keluarga." Bisik-bisik terdengar di seluruh ruangan. Ada yang menggeleng, ada yang berbisik sambil menutup mulut. Aku melangkah maju, menggenggam tangan Alia. Suaraku lantang dan jernih. Kalau membela anak sendiri disebut melawan, maka aku memang melawan. Kalau menjaga harga diri keluarga kecilku disebut durhaka, maka biarlah aku dianggap begitu. Karena bagi seorang ibu, melindungi anaknya bukan pilihan, tapi kewajiban. Ruangan terdiam. Semua mata menatapku, sebagian terkejut, sebagian tak percaya aku berani bicara. Alia merapat padaku. Wajahnya tenang untuk pertama kalinya sejak kejadian itu. Ibu mertua tercekat. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar. Untuk pertama kalinya, aku melihat dia tak punya kata-kata untuk membalas. Dan di dalam hati, aku tahu, ini baru permulaan dari balasan yang akan membuatnya mengerti bahwa mulut jahat bisa menjadi bumerang paling tajam. Sejak hari itu, aku memutuskan untuk berhenti bersikap seperti menantu yang selalu ada kapanpun ia butuh. Jika sebelumnya aku menyiapkan makanannya, menjemputnya ke pengajian, atau sekadar menemaninya menonton sinetron, semuanya kusingkirkan pelan-pelan. Aku hanya fokus pada Alia dan bisnis kecilku. Pagi, aku bangun lebih awal, menyiapkan sarapan untuk anakku dan Arif. Setelah itu, aku duduk di meja kerja, membungkus pesanan makanan beku sambil mendengarkan suara ibu mertua yang kini lebih sering berdehem sendiri di ruang tamu. Aku pura-pura tidak mendengar. Hari-hari berikutnya, aku melihat perubahan kecil. Ibu mertua yang dulu begitu dominan kini mulai kehilangan penonton untuk sandiwaranya. Saat ia melontarkan sindiran, aku tidak lagi menanggapi. Saat ia berteriak memanggil, aku sibuk dengan Alia. Perlahan, suaranya hanya bergema ke dinding rumah yang sepi. Suatu sore, ketika aku baru saja mengantar pesanan ke rumah pelanggan, aku menemukan ibu mertua duduk di teras. Wajahnya muram, tangannya meremas tasbih tanpa irama.
Kenapa kamu pulang lama sekali? Tanyanya ketus begitu aku melintas. Aku menoleh sebentar. Saya ada urusan, Bu. Kalau ada yang ibu butuhkan, bisa bilang ke Arif. Jawabanku membuatnya terdiam. Aku bisa melihat jelas sorot matanya yang berubah. Tak percaya, sekaligus marah karena tidak lagi mendapat prioritas. Arif, yang baru keluar dari kamar, hanya bisa menatap kami bergantian. Ia tahu ada jurang yang semakin lebar, tapi ia terlalu pengecut untuk menutupinya. Malam itu, aku mendengar ibu mertua batuk-batuk keras di kamarnya. Biasanya aku yang pertama mengetuk pintu, membawa segelas air hangat. Tapi kali ini aku diam saja. Aku hanya mendengar dari balik pintu, lalu kembali ke kamar untuk memeluk Alia yang tidur pulas. Keesokan harinya, ia duduk di meja makan dengan wajah pucat. Tidak ada yang menyiapkan buburnya. Ia hanya menatap panci di dapur, lalu mendesah keras, seolah menunggu ada yang peduli. Tapi aku tetap sibuk mengikat plastik pesanan. Rumah ini sudah tidak seperti dulu, katanya tiba-tiba. Suaranya lirih, nyaris seperti keluhan. Aku menoleh, menatapnya dingin. Rumah ini masih sama, Bu. Hanya saja saya tidak lagi punya tenaga untuk melayani orang yang selalu melukai keluarga kecil saya. Kata-kataku menancap. Ia menunduk, tangannya gemetar. Dan untuk pertama kalinya aku melihat sosok ibu mertua yang tak lagi perkasa, melainkan rapuh dan kesepian. Beberapa hari berikutnya, gosip kembali beredar. Kakak ipar menelepon Arif, mengatakan bahwa aku terlalu cuek, tidak menghargai mertua. Tapi anehnya, kali ini Arif mulai berbeda. Ia menatapku lama setelah menutup telepon, lalu bergumam. Mungkin memang ibu terlalu jauh selama ini. Aku menoleh, terkejut. Untuk pertama kalinya, Arif tidak langsung membelaku, tapi juga tidak membela ibunya. Mungkin ia mulai melihat kenyataan. Puncaknya terjadi pada malam Jumat. Setelah maghrib, ibu mertua mengajakku bicara. Kami duduk di ruang tamu, hanya ditemani suara azan dari masjid dekat rumah. Aku tidak suka cara kamu memperlakukan aku belakangan ini, katanya membuka percakapan. Aku menatapnya tenang. Saya juga tidak suka cara ibu memperlakukan Alia. Bedanya, ibu masih punya pilihan untuk berubah. Kalau tidak, maka beginilah hasilnya. Ia terdiam. Jemarinya meremas tasbih makin erat. Kamu tega sekali. Aku menunduk sebentar, lalu menatapnya lurus. Tega? Lebih tega mana, Bu? Membiarkan cucu sendiri menangis ketakutan, atau membiarkan mertua belajar menghadapi akibat dari mulutnya sendiri? Kata-kataku membuatnya terdiam cukup lama. Bahkan suara televisi dari kamar sebelah pun terasa lebih nyaring dibanding napasnya yang terputus-putus. Malam itu aku masuk ke kamar dengan dada bergetar. Bukan karena menyesal, tapi karena akhirnya aku bisa berkata jujur tanpa rasa takut. Alia memelukku dalam tidur, seolah tahu mamanya sedang berjuang melindungi dirinya. Aku sadar, balasanku bukan dengan teriakan, bukan dengan sumpah serapah. Balasanku adalah diam yang tegas. Dingin yang membuatnya merasakan bagaimana rasanya ditinggalkan. Dan perlahan-lahan, aku bisa melihatnya mulai menderita dalam kesepiannya sendiri. Namun aku juga tahu, penderitaan itu baru awal. Badai yang lebih besar mungkin akan datang. Karena mulut jahat tidak akan berhenti hanya dengan sekali teguran. Dan aku sudah bersiap menghadapi apapun yang terjadi setelah ini. Ternyata benar, badai itu datang lebih cepat dari dugaanku. Beberapa hari kemudian, ibu mertua benar-benar jatuh sakit. Awalnya hanya batuk kecil yang tak kunjung reda, lalu tubuhnya melemah hingga sulit bangun dari tempat tidur. Aku sedang menyiapkan pesanan makanan ketika Arif masuk terburu-buru. Wajahnya cemas. Bu, dari tadi muntah. Tolong lihat sebentar, katanya. Aku berhenti sejenak, lalu menatapnya dalam. Kenapa tidak bawa ke dokter? Dia tidak mau. Katanya cukup istirahat di rumah. Dia juga tanya kenapa kamu tidak pernah menjenguknya. Aku terdiam. Ada gejolak dalam hati. Naluriku sebagai menantu ingin menolong,
Tapi luka yang ia torehkan selama ini masih terasa perih. Sore itu, aku masuk ke kamar tamu. Bau minyak kayu putih tercium kuat. Ibu mertua terbaring pucat. Bibirnya kering. Ia menoleh pelan. Dan begitu melihatku, matanya bergetar. "Baru ingat sama saya?" Suaranya serak, lebih seperti gumaman. Aku duduk di kursi samping ranjang. "Saya tidak lupa, Bu. Tapi saya ingin Ibu tahu rasanya tidak diperhatikan. Supaya Ibu mengerti bagaimana sakitnya saat orang yang kita sayangi justru menyakiti." Ia terdiam. Tangannya meremas selimut. Matanya menatap langit-langit. Ada air mata yang menetes. Tapi ia cepat mengusapnya. Malam itu, Arif mendesakku agar tetap menjaga ibunya. "Kamu bagaimanapun menantunya. Tidak pantas kalau membiarkan beliau sendirian." Aku menoleh tajam. "Dan di mana kamu selama ini, Arif? Saat ibumu membentak Alia, saat aku dihina, kamu diam. Sekarang kamu ingin aku jadi pahlawan." Arif tidak menjawab. Ia hanya menunduk, menanggung rasa bersalah yang mungkin tak pernah diucapkan. Hari-hari berikutnya, aku sengaja hanya memberi perhatian seperlunya. Segelas air, semangkuk bubur, lalu pergi. Aku tidak lagi duduk lama mendengarkan keluhannya. Aku ingin ia merasakan hampa, rasa sepi yang selama ini ia tanamkan padaku dan Alia. Suatu pagi, aku mendengar suara tangis lirih dari kamar tamu. Aku membuka pintu perlahan. Ibu mertua sedang berdoa. Tangannya terangkat. Suaranya bergetar. "Ya Allah, kalau memang aku salah, tunjukkan. Jangan hukum aku dengan kesepian seperti ini." Aku terpaku di ambang pintu. Untuk pertama kalinya, aku melihat sisi dirinya yang rapuh dan benar-benar menyesal. Namun di balik itu, konflik baru muncul. Kakak ipar kembali datang. Menuduhku tidak merawat ibu mertua dengan baik. "Kamu sengaja membiarkan ibu sakit. Kamu menunggu dia menderita, ya?" Tuduhnya dengan suara lantang. Aku berdiri di ruang tamu, menatapnya lurus. "Aku tidak membiarkan. Aku hanya memberi pelajaran. Kalau kamu merasa lebih mampu, silakan rawat beliau sendiri." Kakak ipar terdiam. Ia menoleh ke kamar tamu, tapi tidak berani masuk. Selama ini hanya mulutnya yang keras, tapi tidak pernah benar-benar mau mengurus. Malamnya, aku kembali duduk di sisi ranjang ibu mertua. Ia menoleh dengan mata sembab. "Mungkin aku terlalu keras pada kamu dan Alia," katanya lirih. "Bukan mungkin, Bu. Memang iya." Ia terdiam lagi. Wajahnya seperti menanggung beban yang berat. "Aku hanya ingin cucuku tumbuh sopan. Tapi caraku salah. Lidah ini sering lebih cepat dari pikiran." Aku menatapnya lama. Kata-kata itu bukan sepenuhnya permintaan maaf, tapi setidaknya sebuah awal. Kalau ibu ingin dihormati, hormati juga kami. Kalau ibu ingin dicintai, jangan menyakiti. Air mata menetes di sudut matanya. Kali ini ia tidak mengusapnya, membiarkan jatuh ke bantal. Beberapa hari kemudian, kesehatan ibu mertua perlahan membaik. Ia mulai bisa duduk di teras, menghirup udara sore. Tapi aku tetap menjaga jarak. Aku ingin ia belajar lebih lama, agar benar-benar mengerti rasanya kehilangan perhatian. Arif mencoba mencairkan suasana. Ia mengajak kami makan bersama di ruang tengah. Aku setuju, tapi suasana tetap kaku. Alia duduk di sampingku, menunduk. Lalu tiba-tiba, ibu mertua berkata dengan suara lirih, "Alia, nak, maafkan nenek, ya. Nenek tidak akan bentak kamu lagi." Alia mendongak, matanya terbelalak. Ia menoleh padaku, seolah bertanya apakah ia boleh percaya. Aku mengangguk pelan. Lalu Alia tersenyum tipis. "Baik, Nek," jawabnya lirih. Di detik itu, aku melihat jelas, balasan diamku mulai membuahkan hasil. Ibu mertua benar-benar mulai merasakan bahwa mulut jahatnya hanya membuat dirinya sendiri menderita. Namun aku tahu, perjalanan ini belum selesai. Rasa sakit yang pernah ia tanam tidak hilang begitu saja. Dan aku masih harus memastikan bahwa luka yang tertinggal tidak akan kembali terulang lagi. Namun rupanya,
Jalan menuju ketenangan tidak semudah itu. Saat aku mulai melihat secercah perubahan dari ibu mertua, keluarga besar justru kembali meniupkan api. Kabar bahwa ibu mertua meminta maaf pada Alia terdengar hingga telinga kakak ipar. Alih-alih mendukung, ia justru menuduhku mengatur-atur keadaan. Pasti kamu yang memaksa ibu minta maaf. Kamu menekan dia sampai merasa bersalah. Begitu tuduhannya lewat telepon dengan suara keras. Aku diam, membiarkan tuduhan itu meluncur tanpa bantahan. Tapi malamnya, ia benar-benar datang ke rumah bersama suaminya. Ruang tamu mendadak sesak dengan hawa panas. Kakak ipar menatapku dengan sorot penuh amarah. Kalau kamu tidak suka sama ibu, kenapa tidak bilang dari awal? Jangan buat drama seolah-olah kamu korban. Aku menghela napas panjang, mencoba tetap tenang. Aku tidak buat drama. Justru aku selama ini diam. Tapi ketika Alia disakiti, aku tidak bisa tinggal diam lagi. Anak kecil memang harus dibentuk. Kalau dimanja, nanti rusak, balasnya lantang. Aku menoleh ke Alia yang berdiri di belakangku, memeluk boneka lusuhnya. Matanya berkaca-kaca. Hatiku panas. Bentuk? Dengan bentakan? Dengan hinaan? Itu bukan mendidik. Itu melukai. Suasana semakin memanas. Suami kakak ipar ikut bicara, membela istrinya. Arif mencoba menengahi, tapi suaranya tenggelam. Hingga akhirnya pintu kamar tamu terbuka. Ibu mertua keluar dengan langkah tertatih. Wajahnya masih pucat. Cukup. Suaranya serak, tapi tegas. Semua orang terdiam. Ia menatap kakak ipar dengan mata berkaca. Kamu pikir aku tidak tahu apa yang kulakukan salah? Aku sendiri yang minta maaf pada Alia. Bukan karena dipaksa, tapi karena aku sadar. Kakak ipar membelalak. Tidak percaya. Ibu, jangan mau dipermainkan. Aku tidak dipermainkan, jawab ibu mertua pelan. Aku hanya tidak mau kehilangan cucuku karena kesalahanku sendiri. Keheningan jatuh, menusuk setiap sudut ruangan. Sejak malam itu, gosip baru pun menyebar. Ada yang percaya ibu mertua berubah, ada yang tetap menuduhku dalangnya. Aku tidak peduli. Fokusku hanya pada Alia, memastikan ia bisa kembali tersenyum tanpa rasa takut. Namun ternyata luka yang ditinggalkan keluarga besar lebih dalam dari yang kukira. Suatu sore, Alia pulang sekolah dengan wajah murung. Teman-teman bilang mama melawan nenek. Katanya mama menantu durhaka. Ucapnya lirih. Dadaku serasa ditusuk. Gosip itu ternyata sudah sampai ke telinga orang luar. Aku memeluk Alia erat. Jangan dengarkan mereka. Mama melawan bukan karena benci, tapi karena sayang padamu. Ingat itu, nak. Hari-hari berikutnya, aku mulai merasakan perubahan pada ibu mertua. Ia lebih banyak diam, tidak lagi mudah mengeluarkan kata pedas. Kadang-kadang, ia malah mencoba tersenyum pada Alia, meski kaku. Suatu malam, saat aku menyiapkan teh hangat, ia duduk di meja makan. Aku tahu aku banyak salah, katanya lirih. Tapi keluarga kita ini ribut karena mulutku sendiri. Aku lelah. Aku menatapnya lama. Untuk pertama kalinya, aku melihat kejujuran tanpa topeng. Kalau ibu sungguh-sungguh ingin berubah, jangan biarkan orang lain memprovokasi. Jangan biarkan kakak ipar atau siapapun bicara atas nama ibu. Ia mengangguk pelan. Aku akan coba. Namun keluarga besar tidak berhenti. Mereka mengundang kami ke pertemuan khusus di rumah paman. Aku tahu ini jebakan, tapi Arif memaksa hadir agar tidak makin keruh. Begitu sampai, suasana dingin menyambut. Beberapa sepupu bahkan tak mau menyalamiku. Di tengah ruangan, paman berdiri, membuka suara. Kami mendengar banyak hal. Satu pihak bilang menantu ini durhaka. Pihak lain bilang mertua terlalu keras. Jadi malam ini, kita minta penjelasan. Semua mata tertuju padaku. Jantungku berdegup. Tapi aku tidak mundur. Aku berdiri tegak. Kalau membela anak sendiri disebut durhaka, maka aku terima. Kalau melindungi hati cucu disebut kesalahan, biarlah. Aku tidak menyesal. Ruangan riuh.
Ada yang berbisik tak percaya, ada yang menggeleng. Tapi aku terus bicara. Yang kalian sebut mertua, pernah membentak Alia sampai ketakutan. Dia pernah menghina aku, ibunya, bahkan keluargaku. Tapi aku masih di sini, masih merawatnya saat sakit. Tanyakan pada beliau sendiri, apakah aku berbohong? Semua terdiam. Ibu mertua perlahan bangkit, tubuhnya bergetar. Ia menatap mereka satu persatu. Dia benar, semua kata-katanya benar. Kalau ada yang harus disalahkan, itu aku, bukan dia. Keheningan menyelimuti ruangan. Paman menunduk, tak bisa berkata-kata. Kakak ipar terdiam dengan wajah merah padam. Untuk pertama kalinya, mulut besar mereka tak lagi punya kuasa. Malam itu, saat kami pulang, aku berjalan di samping ibu mertua. Ia menggenggam tanganku pelan. Terima kasih sudah tidak menyerah padaku, meski aku pantas ditinggalkan. Aku menoleh, menatapnya. Aku tidak melawan untuk menjatuhkan, Bu. Aku melawan untuk melindungi. Semoga ibu benar-benar mengerti. Dalam hati, aku tahu ini belum akhir. Keluarga besar mungkin masih menyimpan bara. Tapi aku juga tahu, mulai malam ini, posisi sudah bergeser. Ibu mertua tidak lagi berdiri sebagai hakim, melainkan sebagai manusia yang akhirnya belajar dari luka yang ia buat sendiri. Dan aku akan tetap berdiri di garis depan, menjaga agar luka itu tidak pernah lagi singgah di hati putriku. Namun rupanya, ujian justru datang dari dalam rumah sendiri. Arif, yang selama ini memilih diam, akhirnya mulai bicara. Bukan untuk membelaku, melainkan menuntutku berdamai sepenuhnya dengan ibunya. Suatu malam, setelah Alia tidur, Arif duduk di ujung ranjang. Wajahnya letih, tapi matanya menyala tegas. Cukup sudah. Kamu harus akhiri semua ini. Ibu sudah mengaku salah, sudah minta maaf. Jangan perpanjang lagi. Aku menoleh tajam. Aku tidak memperpanjang. Aku hanya berjaga agar hal yang sama tidak terulang. Kamu tahu luka Alia lebih dalam dari yang kamu kira. Arif mengusap wajahnya. Aku hanya ingin rumah ini damai. Kamu tidak lelah? Aku menahan napas. Aku lelah, Arif. Tapi lebih lelah lagi melihat anak kita menangis karena bentakan orang yang seharusnya menyayanginya. Keheningan menggantung di antara kami. Malam terasa panjang. Udara kamar semakin berat. Keesokan harinya, suasana rumah kembali hening. Ibu mertua duduk di teras, menatap langit sore. Aku membawa segelas teh, meletakkannya di meja kecil tanpa sepatah kata. Ia menoleh, matanya sayu. Aku tahu kamu belum sepenuhnya percaya padaku, katanya lirih. Aku diam, tapi aku ingin berubah. Aku tidak mau kehilangan cucu. Kamu boleh benci aku, tapi jangan jauhkan Alia dariku. Kata-katanya membuat dadaku bergetar. Ada ketulusan, tapi juga ada ketakutan di dalamnya. Aku ingin percaya, namun bayangan bentakan itu masih terpatri di benakku. Hari berganti minggu. Perlahan, ibu mertua memang menunjukkan perubahan. Ia tak lagi mudah berkomentar pedas. Sesekali ia tersenyum pada Alia, bahkan mencoba mengajaknya bercerita. Namun tetap ada jarak yang sulit kuhapus. Di sisi lain, keluarga besar masih menyisakan bara. Kakak ipar menyebarkan kabar bahwa perubahan ibu hanyalah sandiwara yang kusutradarai. Itu hanya akal-akalan menantu supaya menang, katanya. Gosip itu sampai ke telingaku melalui tetangga. Aku tertawa getir. Rasanya aku sudah kebal dengan tuduhan. Namun Arif mulai resah. Ia merasa posisinya terjepit di antara ibu, istri, dan keluarga besar. Suatu malam, perdebatan kembali pecah di kamar. Kenapa kamu terus membiarkan keluarga membicarakanmu? Kenapa kamu tidak coba luluh sedikit? Tanya Arif dengan nada kesal. Aku menatapnya lama. Kamu ingin aku pura-pura lupa? Pura-pura tidak pernah ada luka? Itu bukan damai, Arif. Itu hanya topeng. Kalau begitu, sampai kapan? Sampai ibu benar-benar jatuh? Sampai keluarga besar hancur? Aku berdiri,
menatapnya dengan mata basah. Sampai aku yakin Alia aman. Sampai aku yakin tidak ada lagi mulut jahat yang berani menyentuhnya. Arif terdiam. Ia tahu, kata-kataku bukan sekadar amarah. Itu janji seorang ibu yang tidak bisa ditawar. Malam itu aku duduk di samping ranjang Alia. Wajahnya tenang dalam tidur. Aku mengusap rambutnya, lalu berbisik. Mama akan selalu di sini, Nak. Meski semua orang menentang, Mama tidak akan biarkan kamu terluka lagi. Air mataku jatuh di pipinya yang lembut. Aku tahu, perjuanganku belum selesai. Aku masih harus berdiri tegak. Meski bahkan suamiku sendiri mulai goyah. Beberapa hari kemudian, ujian lain datang. Alia membawa pulang hasil ulangan yang jelek. Ia langsung berlari ke kamarnya, takut dimarahi. Ibu mertua mengetuk pintu, masuk, lalu duduk di sampingnya. Aku mengintip dari ambang pintu. Jantungku berdebar. Aku takut ia akan mengulang kesalahannya. Namun yang kudengar membuatku tertegun. Tidak apa-apa, Nak. Semua orang pernah salah. Yang penting kamu belajar lagi. Nenek percaya kamu bisa lebih baik. Alia menoleh dengan mata berkaca, lalu memeluk neneknya. Aku nyaris tak percaya. Perasaan hangat bercampur getir memenuhi dadaku. Malamnya, aku duduk berdua dengan ibu mertua di ruang makan. Ia menatapku dengan senyum tipis. Aku tahu aku masih harus banyak belajar. Tapi setidaknya, hari ini aku berhasil menahan lidahku. Aku menatapnya lama. Ada ketulusan di wajahnya. Untuk pertama kalinya, aku merasa ada kemungkinan ia benar-benar berubah. Namun sekaligus, aku juga tahu, selama keluarga besar masih menyalakan api, aku tidak boleh lengah. Luka bisa sembuh, tapi bekasnya akan selalu ada. Dan aku harus tetap siap menjaga, entah sampai kapan. Ternyata jawaban dari "sampai kapan" itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Suatu hari, Paman Arif mengadakan syukuran besar di rumahnya. Seluruh keluarga besar diundang, termasuk kami. Aku sebenarnya enggan datang, tapi Arif memaksa. Kalau kita tidak hadir, gosip akan makin liar, katanya. Maka sore itu, aku datang bersama Arif, Alia, dan ibu mertua. Rumah paman sudah ramai. Suara tawa dan obrolan bersahut-sahutan. Begitu kami masuk, sepasang mata langsung menatap dingin. Kakak ipar. Ia berbisik pada beberapa sepupu. Lalu mereka serentak melirik ke arahku. Aku menarik napas panjang, menggenggam tangan Alia lebih erat. Jangan jauh dari mama, ya, bisikku. Alia mengangguk pelan. Wajahnya tegang. Acara berjalan biasa. Doa dipanjatkan. Makanan dihidangkan. Namun aku bisa merasakan hawa dingin menyelimuti meja makan keluarga besar. Obrolan yang seharusnya hangat berubah jadi bisik-bisik penuh sindiran. Hingga akhirnya, suara kakak ipar terdengar jelas di tengah suasana itu. Paman, Bibi, kalian tahu kan, gara-gara satu menantu, keluarga ini jadi berantakan. Semua ribut, bahkan ibu sendiri sampai sakit. Semua mata beralih padaku. Jantungku berdegup kencang. Aku bisa melihat Arif menunduk, pura-pura sibuk dengan piringnya. Aku ingin menjawab, tapi sebelum sempat, ibu mertua meletakkan sendoknya dengan keras. Cukup, Rina. Suaranya lantang, membuat semua orang terdiam. Kakak ipar terperanjat. Ibu, saya hanya bilang yang sebenarnya. Tidak, kamu yang sejak awal memperkeruh keadaan. Wajah ibu mertua memerah. Nadanya bergetar. Kalau ada yang salah dalam keluarga ini, itu aku, bukan dia. Tangannya menunjuk ke arahku. Ruangan mendadak hening. Bahkan suara kipas angin terdengar jelas. Semua orang menatap ibu mertua, tidak percaya dengan kata-kata yang baru saja keluar dari mulutnya. Aku sendiri tertegun. Tak pernah menduga ia akan sejujur ini di hadapan keluarga besar. Aku yang salah karena mulutku. Aku yang salah karena sering membentak cucuku, merendahkan menantuku. Aku buta karena gengsi, karena merasa paling benar. Padahal, dialah yang merawatku saat aku sakit, saat kalian semua hanya bisa bicara,
Lanjutnya, suaranya bergetar, namun penuh keyakinan. Beberapa bibi menunduk. Sebagian sepupu saling pandang. Kakak ipar tampak pucat. Bibirnya bergetar tanpa suara. Aku menelan ludah. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Ibu mertua menoleh padaku. Matanya berkaca. Maafkan aku. Aku terlalu jahat padamu. Dan pada cucuku. Semua mata kini tertuju padaku, menunggu reaksiku. Dadaku sesak, seperti ada ribuan beban yang menekan. Aku menoleh ke Alia yang berdiri memeluk pinggangku. Anak itu menatap neneknya dengan mata penuh harap. Aku melangkah maju, suara gemetar tapi tegas. Aku sudah lama memaafkan, Bu, tapi aku tidak pernah lupa. Yang kulakukan hanya menjaga agar Alia tidak terluka lagi. Ibu mertua menunduk, terisak pelan. Aku mengerti sekarang. Aku janji tidak akan ulangi lagi. Aku hanya mohon, jangan jauhkan aku dari cucuku. Suasana syukuran berubah haru. Beberapa anggota keluarga ikut meneteskan air mata. Paman menepuk bahu Arif, sementara bibi mendekat, berkata lirih. Kamu sabar sekali, Nak. Tidak semua orang kuat seperti kamu. Kakak ipar, yang biasanya paling keras, tiba-tiba bangkit dan meninggalkan ruangan tanpa sepatah kata. Wajahnya merah padam, gengsinya runtuh di hadapan semua orang. Aku tahu, momen ini adalah balasan terakhir. Bukan dengan teriakan, bukan dengan dendam, melainkan dengan penyesalan yang lahir dari pengakuan seorang mertua yang akhirnya sadar bahwa mulut jahat hanya berujung pada penderitaan dirinya sendiri. Malam itu, setelah acara selesai, kami pulang bersama. Di dalam mobil, hening cukup lama. Alia tertidur di pangkuanku. Arif menyetir tanpa bicara, hingga akhirnya berbisik lirih. Maaf, aku seharusnya lebih sering berdiri di sampingmu. Aku menoleh, menatapnya. Aku tidak butuh maafmu, Arif. Aku hanya butuh kamu belajar bahwa diamu selama ini hampir menghancurkan keluarga kecil kita. Arif menunduk, mengangguk tanpa suara. Sesampainya di rumah, ibu mertua memanggilku ke kamarnya. Ia duduk di ranjang, wajahnya lelah, tapi matanya lembut. Aku mungkin tidak punya banyak waktu lagi untuk memperbaiki semuanya. Tapi aku akan coba. Demi cucuku, demi kamu. Aku menatapnya lama. Dalam hatiku, aku tahu ini bukan akhir cerita. Bekas luka tetap ada. Tapi setidaknya aku melihat ada keinginan tulus dari dirinya untuk berubah. Aku mengangguk pelan. Kalau ibu sungguh-sungguh, aku tidak akan menghalangi. Tapi ingat, aku tidak akan pernah biarkan Alia terluka lagi. Ia tersenyum tipis, lalu menunduk. Aku percaya. Malam merapat. Di luar, suara jangkrik mengisi udara. Aku duduk di samping Alia yang masih tidur lelap. Kupandangi wajah polosnya, lalu kusap rambutnya dengan lembut. Dalam hati, aku berbisik, perjuangan mama belum selesai, tapi setidaknya, malam ini mama menang. Karena bukan mama yang membuat nenek menderita, melainkan mulutnya sendiri. Air mata mengalir di pipiku, bukan air mata luka, tapi kelegaan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa rumah ini bisa kembali bernapas. Hari-hari berikutnya, suasana rumah mulai berbeda. Ibu mertua tidak lagi cerewet, tidak lagi mengeluarkan kata-kata pedas. Sesekali ia ikut membantuku membungkus pesanan makanan. Kadang ia duduk bersama Alia, membacakan cerita dengan suara lembut. Meski begitu, aku tidak sepenuhnya lengah. Aku tahu, perubahan butuh waktu. Tapi setidaknya, kini ia belajar, dan aku tetap berdiri sebagai benteng, memastikan bahwa apapun yang terjadi, putriku tidak akan lagi dibentak hanya karena masalah sepele. Karena dari awal hingga akhir, semua yang kulakukan hanyalah satu, melindungi. Pagi itu, sinar matahari menembus celah jendela ruang keluarga, menebarkan cahaya lembut di lantai rumah kami. Suara kicau burung terdengar samar dari kejauhan, seakan memberi isyarat bahwa hari ini berbeda. Tidak ada lagi teguran pedas dari ibu mertua. Tidak ada bisik-bisik penuh tuduhan dari keluarga besar.
Yang tersisa hanya ketenangan yang perlahan tumbuh. Setelah badai panjang yang pernah mengoyak hati kami. Aku duduk di meja makan, menatap secangkir teh hangat yang mengepul pelan. Di hadapanku, Alia sibuk menggambar bunga matahari dengan krayon warna kuning cerah. Wajahnya tenang, matanya berbinar, tidak lagi menyimpan ketakutan seperti dulu. Aku tersenyum, merasakan sesuatu yang sudah lama hilang kini kembali, kedamaian. Ibu mertua keluar dari kamarnya dengan langkah perlahan. Rambutnya yang mulai memutih tersisir rapi. Wajahnya pucat tapi lembut. Ia menatap Alia yang masih asyik menggambar. Lalu berjalan mendekat. "Alia, boleh nenek lihat gambar kamu?" Tanyanya dengan suara pelan. Alia menoleh, ragu sejenak. Tapi kemudian tersenyum kecil. "Boleh, Nek." Ia menyerahkan kertas gambar itu. Bunga matahari berwarna cerah, dengan langit biru sebagai latar. "Indah sekali," ucap ibu mertua lirih. "Nenek dulu suka bunga matahari. Tapi entah kenapa, lama-lama nenek lupa bagaimana indahnya." Aku memperhatikan wajahnya. Ada kesungguhan di sana. Ada penyesalan yang benar-benar lahir dari hati. Tidak lagi topeng gengsi. Tidak lagi kata-kata penuh kuasa. Siang itu, rumah kami kedatangan tamu. Beberapa anggota keluarga besar datang, dipimpin oleh paman yang dulu paling sering menengahi. Aku sempat khawatir ini akan jadi awal pertengkaran baru, tapi ternyata tidak. Mereka datang membawa suasana berbeda. "Kami ingin minta maaf," kata paman. "Ternyata selama ini kami salah menilai. Kami terlalu cepat menghakimi." Aku terdiam, menahan napas. Arif yang berdiri di sampingku menatap paman dengan mata berkaca. Ibu mertua duduk di kursi, menunduk dalam. Lalu, dengan suara bergetar, ia berkata, "Semua salah ada pada mulutku. Aku yang membuat keluarga ini retak. Kalau tidak karena menantuku yang kuat, mungkin aku tidak akan pernah sadar." Ruangan hening. Beberapa sepupu menunduk malu. Ada yang menepuk bahuku. Ada yang mendekati Alia dan meminta maaf karena pernah mendengar gosip lalu ikut menghakimi. Aku hanya tersenyum tipis. Luka yang pernah ada tidak bisa hilang begitu saja. Tapi pengakuan ini adalah langkah besar untuk menutup lembar lama. Hari-hari berikutnya berjalan lebih ringan. Alia tumbuh dengan keceriaan yang perlahan kembali. Ia tidak lagi takut mendekati neneknya. Kadang mereka duduk bersama di teras, bercerita tentang sekolah, atau sekadar menghitung bintang di malam hari. Arif juga berubah. Ia mulai berani bicara. Tidak lagi hanya diam di antara aku dan ibunya. Suatu malam, ia memelukku erat. "Maafkan aku, sudah terlalu lama membiarkanmu sendirian menghadapi semua ini." Aku menatap matanya, lalu mengangguk. "Yang penting sekarang kamu ada di sisiku, Arif. Itu sudah cukup." Namun, meski semua tampak membaik, aku tahu betul bahwa setiap luka meninggalkan bekas. Aku masih sering teringat malam ketika Alia menangis ketakutan karena bentakan. Masih teringat kata-kata pedas yang menusuk hatiku. Semua itu tidak bisa dihapus begitu saja. Tapi aku juga sadar, manusia bisa berubah. Dan perubahan itu nyata kulihat pada ibu mertua. Ia tidak lagi menuntut ini itu. Tidak lagi mencari celah untuk menghinaku. Justru kini ia sering meminta nasihat dariku. Hal yang dulu tak pernah terbayangkan. "Bagaimana caranya supaya aku bisa dekat lagi dengan keluarga besar?" tanyanya suatu sore. "Mulailah dengan kesederhanaan, Bu. Jangan terlalu banyak bicara. Cukup tunjukkan dengan sikap." Ia mengangguk, menatapku dengan mata yang kali ini penuh rasa hormat. "Terima kasih sudah sabar menghadapi aku." Pernah suatu malam, aku mendengar ibu mertua berdoa di kamarnya. Suaranya lirih, nyaris tenggelam di antara desau angin malam. "Ya Allah, terima kasih masih memberiku kesempatan memperbaiki diri. Ampuni aku yang dulu sering menyakiti. Jangan pisahkan aku dari anak dan cucuku dengan kebencian." Aku berdiri di ambang pintu, menahan air mata. Untuk pertama kalinya, aku melihat penyesalan yang begitu dalam. Dan untuk pertama kalinya pula, aku benar-benar percaya ia tidak akan mengulang kesalahannya. Waktu berlalu.
Hubungan kami perlahan membaik. Bukan berarti semua jadi sempurna, tapi ada ruang baru yang tercipta, ruang saling menghormati. Aku tidak lagi merasa terinjak. Ibu mertua tidak lagi merasa harus selalu berkuasa. Alia tumbuh dalam suasana yang lebih sehat. Ia belajar memaafkan, belajar bahwa orang dewasa pun bisa salah, dan bisa berubah. Aku bangga padanya, karena meski kecil, ia mampu menaruh harapan pada neneknya yang dulu membuatnya takut. Dan aku belajar satu hal penting, kekuatan seorang ibu bukan diukur dari seberapa keras ia membalas, tapi seberapa teguh ia berdiri melindungi anaknya, bahkan ketika dunia menuduhnya salah. Kini, ketika aku menulis cerita ini dalam ingatan, aku hanya ingin menyampaikan satu pesan. Jangan pernah meremehkan luka kecil di hati anak. Bentakan, hinaan, atau kata-kata kasar bisa meninggalkan bekas yang sulit hilang. Tapi di sisi lain, jangan pula meremehkan kekuatan perubahan. Bahkan orang yang paling keras sekalipun bisa luluh, jika akhirnya ia merasakan balasan dari mulutnya sendiri. Ibu mertua memang pernah membuatku dan Alia terluka. Namun pada akhirnya, ia juga yang menunjukkan bahwa penyesalan itu nyata, dan permintaan maaf tidak pernah terlambat. Malam terakhir sebelum ia pindah ke rumah kakak ipar, ia duduk bersamaku di teras. Angin malam berembus pelan, membawa aroma tanah basah setelah hujan. Ia menatap langit, lalu berkata, "Aku tidak pernah menyangka, menantu yang sering kucaci justru yang paling tulus menjagaku. Aku berutang banyak padamu." Aku tersenyum tipis. "Tidak ada hutang, Bu. Yang ada hanya pelajaran. Kita semua belajar dari luka." Ia mengangguk. Matanya berkaca. "Semoga aku masih punya waktu cukup untuk menebus semuanya." Aku menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Waktu tidak bisa kembali, Bu. Tapi kita bisa memilih menggunakan waktu yang tersisa dengan benar." Kini, rumah kami lebih tenang. Alia tumbuh dengan senyum yang kembali merekah. Arif lebih berani mengambil sikap. Dan aku, meski penuh bekas luka, berdiri lebih tegak dari sebelumnya. Perjalanan panjang ini mengajarkanku bahwa kadang balasan terbaik bukanlah dengan amarah, melainkan dengan ketegasan. Membiarkan orang yang menyakiti merasakan sendiri akibat dari mulut jahatnya, hingga akhirnya ia menderita dan sadar. Dan pada akhirnya, penderitaan itu melahirkan penyesalan. Penyesalan yang membuka jalan bagi perubahan. Aku menutup cerita ini dengan hati lega. Bukan karena semua sudah sempurna, tapi karena aku tahu, aku sudah melakukan yang terbaik untuk melindungi anakku. Jika suatu hari nanti Alia bertanya, "Mengapa Mama begitu keras melawan nenek?" Aku akan menjawab, "Karena Mama tidak mau kamu tumbuh dengan luka. Karena Mama lebih memilih dianggap durhaka, daripada membiarkanmu merasa tidak berharga." Itulah sumpah seorang ibu, yang tidak akan pernah berubah. Dan malam ini, ketika lampu rumah padam dan hanya cahaya bulan yang masuk dari jendela, aku berbisik pada diriku sendiri. Luka ini sudah menemukan jalannya. Penyesalan sudah lahir. Dan aku sudah menang.